Dua dunia berlintas, Hibiki dan Yomogi bertemu. Gridman dan Dynazenon harus bersatu dan bekerja sama untuk menyelamatkan semesta ini. Apakah mereka semua bisa? Apakah yang akan terjadi setelah ini? Ya, ini merupakan sebuah franchise tokusatsu dan kaiju dalam lingkup anime yang jelas bukanlah hal yang sering kita ketemu. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat kita senangi. Saya syukuri bahwa franchise ini ada. Jadi film Gridman Universe merupakan film anime tahun 2023 yang merupakan crossover sekaligus sequel dari dunianya Gridman dan Dynazenon, sebuah franchise tokusatsu dan kaiju yang berada di lingkup anime. Itu jelas bukan sesuatu yang sering kita ketemu, jadi saya sangat mensyukuri ada franchise yang seperti ini, sangat fresh. Apalagi saya juga menyukai tokusatsu. Gridman dan Dynazenon menunjukkan bahwa mereka adalah segelintir karya yang bisa mendominasi dan memantik mata para penggemar genre serupa, yang saat ini genre tersebut sedikit layu ya, sedikit kehilangan nilai-nilai yang buat orang sukanya. Jadi apa yang terjadi? Apa saja yang hadir dalam anime ini sehingga saya sangat menyukainya? Yuk mari kita simak lebih lanjut lagi. Ya, jadi Gridman Universe merupakan film anime tahun 2023 yang merupakan sequel sekaligus crossover dari dunianya Gridman dan juga Dynazenon. Diproduksi oleh studio yang sama, yakni Studio Trigger, disutradarai oleh Akira Amemiya dan ditulis oleh Keiichi Hasegawa, seorang penulis yang sangat legendaris di dunia franchise Ultraman dan Kamen Rider. Musiknya dikomposisi oleh Shiro Sagisu, dan kalian tahu siapa Shiro Sagisu itu? Shiro Sagisu adalah komposer anime yang luar biasa keren seperti Evangelion gitu ya. Musik yang menggah dan melampaui semesta ini. Oke, sinopsisnya sederhana. Semenjak pertarungan terakhir Gridman bersama kawan-kawannya, Hibiki tertinggal tanpa ingatan tentang petualangan tersebut. Jadi ingatan 2 bulan itu sudah menjadi hal yang tidak bisa diingat dan dia sangat penasaran akan hal itu. Berusaha menjalani kehidupan pribadinya, kehidupan senormal-normalnya, namun dia tidak bisa terhindar akan rasa penasarannya gitu ya. Apa sih yang pernah ia lakukan? Bagaimana itu membantu dia? Apalagi saat ini dia sedang naksir banget dengan seorang perempuan yang bernama Rika, temannya, yang dimana ingatan 2 bulan itu pasti akan sangat membantu dia untuk lebih mengenal Rika gitu kan. Namun penasaran itu terjawab ketika ada kaiju entah dari mana muncul lagi, dan Gridman dan teman-temannya kembali hadir dan membantu Hibiki, Rika, dan Utsumi untuk kembali bertarung bersama. Apalagi ada hal lain muncul lagi. Yomogi dan Dynazenon kawan-kawannya juga hadir. Jelas ini seperti ada hal yang aneh. Mereka bukan dari dunia sini. Apa sih sebenarnya yang terjadi saat ini? Itu yang membuat ceritanya menjadi lebih kompleks dan sangat seru untuk terus dilanjutkan. Oke, itu langsung masuk ke opini saya. Menurut saya sebagai penggemar otaku dan juga penggemar tokusatsu, kaiju, Ultraman, Kamen Rider sejenisnya ini, saya pribadi saya sangat amat bersyukur dengan franchise anime yang ini, karena jarang ada anime yang berkutik pada dunia tokusatsu gini. Apalagi tokusatsu sendiri juga perlahan, dan saya tahu ya, itu udah mulai kehilangan elemen-elemen yang orang menyukainya karena udah lebih banyak mainan dan semuanya. Syukurnya perlahan ada perbaikan, salah satunya dengan ada franchise ini. Jadi kita sangat menantikannya gitu. Apalagi film anime ini sangat cocok untuk kita para penggemar tokusatsu untuk era zaman modern, namun juga kita yang sudah mengikutinya dari zaman dulu. Jadi sangat autentik gitu loh, cukup autentik. Gridman Universe tanpa saya duga ceritanya itu bukanlah crossover yang seimbang 50-50 atau 60-40. Dalam artian kan ada dua dunia nih, Dynazenon sama Gridman. Mungkin 50% ceritanya akan fokus ke Gridman, 50% ke Dynazenon. Rupanya tidak. Malah ini kayak 75-25, dimana ceritanya lagi berfokus pada Hibiki alias bagian dari Gridman daripada Yomogi dari Dynazenon. Jadi 75% mereka berfokus pada cerita Gridman, dan sisanya 25% Dynazenon. Namun apakah itu berarti buruk? Tidak juga. Tapi saya bisa bilang saya sangat menikmati dengan sebaik. Pada dasarnya kalau dibandingkan ya, Dynazenon itu franchise di anime itu udah cukup diselesaikan dengan baik. Setiap arc ceritanya sudah diselesaikan dengan baik. Sedangkan Gridman juga sama baiknya. Hanya saja dia masih menyisakan 1 pintu atau 2-3 pintu yang masih terbuka, di mana ceritanya masih bisa dikembangkan. Oleh karena itu saya berpikir rasa itu cocok-cocok aja dan sangat tepat ya untuk lebih fokus ke Gridman, karena pada dasarnya Dynazenon udah selesai gitu ceritanya, dan arc ceritanya udah cukup beres. Sedangkan Gridman masih ada 1-2 pintu yang masih belum ditutup gitu. Jadi sangat cocok aja. Ceritanya sederhana, sama lagi seperti saya bilang. Hibiki penasaran dengan petualangan yang ia sudah lalui bersama Gridman, Rika, Utsumi, dan para murid Neon Genesis. Apalagi ia lagi naksir banget sama satu cewek gitu. Jadi ingatan tersebut pasti akan sangat membantu. Kemudian dengan cepat ia dihadapkan dengan situasi memaksanya kembali masuk pada petualangan baru. Jelas dia jadi lebih excited, lebih senang. Apakah dia bisa mengingat ingatan itu, dan bagaimana apa yang membuat Rika mungkin suka dengan dia lagi atau segala macamnya.
Lalu kemudian ketika Yomogi, Yume, Koyomi, Chise dan beberapa karakter dari Dainese non hadir, itu terasa cenat-cenat. Maksudnya kayak kita tahu kalau memang karya itu bagus, film itu bagus, dan dia memang sangat mempersiapkan crossover yang baik, dua karakter atau lebih yang berbeda universe sama-sama keren, masing-masingnya bertemu untuk pertama kalinya, itu terkesan sangat antusias. Saya pribadi masalah antusias, dan itu saya merasakan di sini. Interaksi mereka, pertukaran pikiran mereka, pertukaran dialog mereka itu terkesan enak, fun gitu diikuti. Apalagi franchise ini sangat grounded, ya, berfokus pada dunia slice of life anak-anak SMA atau SMK gitu. Walau cukup singkat dan saya pikir masih bisa lebih dimaksimalkan lagi interaksi mereka. Interaksi mereka sudah cukup baik, membuat kita semua terhibur. Saya pribadi terhibur, ya. Kita mulai dari Hibiki dan Yomogi. Dari segi desain karakter mereka nih tidak begitu beda, namun tidak begitu sama. Karakter mereka ini kurang lebih sama sebenarnya kalau kita lihat. Cuman perbedaan mungkin di warnanya aja. Namun yang perbedaannya ada, simpel aja. Kalau Hibiki itu lebih polos dan kurang percaya diri, sedangkan Yomogi itu lebih mudah bersosialisasi dan dia tidak gugup, pede gitu dia. To the point kadang kalau ngomongnya. Jadi terkadang dalam interaksi mereka, Yomogi terkesan bisa lebih dewasa dan bisa membimbing Hibiki dalam dunia dan petualangan dia. Dan Hibiki pun juga bisa memberikan kesan bahwa dia tuh orang yang semangat, orang yang berani melakukan keputusan gitu ya. Dan Yomogi juga merasa sedikit inspirasi oleh hal itu. Dan sama halnya pada karakter hero-nya itu adalah Yume dan Rika, saya pikir interaksi mereka juga sama baiknya, lebih cepat saling memahami, lebih cepat untuk saling mendukung gitu. Mungkin karena faktor perempuan dan perempuan ya lebih alot gitu, lebih mudah. Dan menurut saya interaksi dua couple ini juga sangat seru ya, Yume dan Yomogi, Rika dan Hibiki. Apa yang kamu harap dari Studio Trigger itu akan kalian dapatkan, itu adalah animasi yang magis, animasi yang dinamis, animasi yang lincah, namun juga ada penghematan visual yang kreatif dan sederhana, merata gitu ya. Apalagi Shiro Sagisu yang melipat gandakan pengalaman menonton ini dengan musik-musik yang sangat dewa-dewi gitu, kesannya megah gitu. Banyak sekali pertarungan yang tidak habis buat kita bilang wow. Dan Gridman Universe dengan kemagisan seni Studio Trigger berhasil merubah cerita yang sederhana yang merupakan seorang pemuda yang lagi berusaha mengingat apa yang sudah terjadi menjadi cerita yang lebih kompleks namun sangat menghibur bagi mata yang memandang. Walau masih menyisakan beberapa ruang untuk bisa lebih memaksimalkan dan menekankan tensi ceritanya, saya pikir anime ini tetaplah anime tokusatsu yang sangat memuaskan, terutama bagi para penggemar tokusatsu sekaligus otaku, terutama juga bagi mereka yang sudah mengikuti konsep cerita seperti ini atau genre anime tokusatsu seperti ini dari era 2000-an. Oleh karena itu, let's rank up this baby now. I'ma give SSS Gridman Universe a 80% with B predicate. Luar biasa. Jadi luar biasa, itu adalah film anime yang saya nonton selama liburan Imlek nih, dan itu jujur fun banget, seru banget. Dan apalagi saya juga menyintai dunia-dunia kayak Ultraman, Tokusatsu, Kamen Rider gitu. Jadi ini memang genre yang film yang saya sukai. Apalagi saya juga udah mengikuti dari franchise Gridman dan Dainese Zone. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa keren, luar biasa bagus. Dan semoga akan terus ada lagi franchise-nya, walaupun ya tapi kalau udah berakhir ya nggak apa sih, ini udah fun juga, udah bagus. Tapi semoga masih ada kelanjutannya. Tapi kalau nggak ya udah nggak apa lah. Ngomong-ngomong anime, saya juga lagi mengembangkan film anime saya sendiri, Cursed Death. Bila kalian tertarik, coba ikutin juga update-nya, dan semoga saya juga bisa menciptakan anime kualitasnya sama bagusnya atau mendekati sama bagusnya gitu ya. Semoga kalian semua terhibur, dan sampai jumpa lagi di review selanjutnya. Bagaimana pendapat kalian, beritahu aja langsung di komen. Oke, sampai jumpa.